Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos di channel saya Cak Didi Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk siam madu. Oke, hari ini masih di momen-momen lebaran bos ya. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024. Minal aidin wal faidin, apabila di setiap konten saya ada yang salah itu murni dari diri saya pribadi, ada benarnya pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya doakan untuk dulur-dulur semuanya rezekinya di tahun ini semakin barokah melimpah gitu bos ya. Oke, kita update hari ini aktivitas kita ya. Kita kembali ke lahan sebelum nantinya kita lanjut halal bihalal ke saudara, tetangga, dan teman-teman yang belum sempat ketemu. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah update di lahan basah untuk varietas jeruk siam madu, dan hari ini sekalian kita update juga ya. Ini kita aktivitasnya adalah penyemprotan rutin di lahan kering. Nanti kita update dari varietas siam Pontianak. Oke bos, ini udah jam 8 pagi bos ya. Alhamdulillah untuk proses penyemprotan kita sudah selesai. Sudah selesai kita lakukan bos. Nah, sebelum kita update kondisi terkini dari lahan jeruk siam Pontianak, kita review lagi ya pestisida yang kita gunakan. Karena banyak di kolom komentar teman-teman yang tanya tentang pestisida. Pestisida itu adalah bahan kimia yang tujuannya kita gunakan untuk memberantas hama dan penyakit yang menyerang tanaman kita gitu bos ya. Jadi pestisida itu ada berbagai macam bos. Ada yang namanya fungisida. Nah, fungisida ini khusus kita gunakan untuk memberantas penyakit dari jenis jamur. Kemudian ada yang namanya insektisida. Nah, ini insektisida kita gunakan untuk memberantas hama. Memberantas hama misalnya dari jenis serangga seperti itu ya. Jenis serangga. Kemudian ada yang namanya akarisida. Akarisida juga kita gunakan untuk memberantas dari jenis kutu-kutuan. Dan juga yang terakhir kita juga biasa gunakan ada yang namanya bakterisida. Bakterisida kita gunakan untuk memberantas bakteri gitu bos ya. Nah, dari jenis-jenis pestisida itu apakah harus kita gunakan setiap hari? Nah, sebenarnya gini bos, untuk penyemprotan, pengendalian hama dan penyakit harusnya kita gunakan setelah kita kontrol lahan dulu ya. Kita lihat tanaman kita itu terserang hama atau penyakit apa, baru kita bisa tentukan kita menggunakan insektisida dan juga fungisida berbahan aktif apa gitu bos. Nah, perawatan pribadi yang saya lakukan, kita gunakan sistem rolling bos ya, baik dari fungisida ataupun dari jenis insektisida. Nah, ini bos, di tahun ini untuk fungisida ya, fungisida kita ada yang kita gunakan wajib, ada juga yang kita gunakan rolling. Nah, contohnya seperti ini. Yang biasa kita gunakan wajib adalah fungisida berbahan aktif mancozeb seperti ini bos. Nah, kemudian kita juga pakai rolling terutama di musim hujan ya, khusus musim hujan kita juga gunakan sulfur berbahan aktif sulfur. Nah, fungisida sulfur ini biasanya kita rolling dengan fungisida yang sistemik. Biasanya kita gunakan bahan aktifnya carbendazim, atau kalau buahnya sudah besar kita juga pakai fungisida berbahan aktif difenoconazole gitu bos. Atau kalau teman-teman misalnya mau pakai rolling, fungisidanya di rolling pakai yang mancozebnya kita rolling pakai bahan aktif propinep, itu juga bisa. Nah, jadi ada fungisida yang kita gunakan wajib, ada juga fungisida yang kita gunakan secara rolling. Begitu juga dengan insektisida bos ya. Nah, untuk yang wajib kita gunakan. Nah, ini insektisida atau akarisida bos ya. Ini berbahan aktif abamectin. Jadi abamectin ini wajib ya, kita wajib gunakan. Setiap penyemprotan kita pakai bahan aktif abamectin. Kemudian di tahun ini untuk insektisida yang lain kita gunakan sistem rolling ya.
kita pakai ada 4 insektisida yang kita rolling ya. Pertama ini bos ya, kita pakai bahan aktif fenvalerate. Nah kemudian rollingan kedua kita pakai bahan aktif acetamiprid, biasanya kita pakai merek Muspilan gitu bos. Kemudian yang ketiga kita pakai bahan aktif isoprocap. Nah kalau merek dagangnya biasanya kita pakai yang Mipcinta itu ya, kalau orang-orang bilangnya micin. Dan yang keempat kita pakai bahan aktif lambda-cyhalothrin. Nah lambda-cyhalothrin ini biasanya kita sering gunakan ketika buahnya sudah sebesar ini ya. Ini kita sering gunakan, kita rolling pakai lambda-cyhalothrin karena dia tipe insektisida yang berbau menyengat, sekaligus kita gunakan untuk pencegahan lalat buah gitu bos. Jadi tahun ini kita tetap pakai sistem rolling ya, ada yang wajib ada yang rolling. Nah yang rollingannya yang seperti tadi bos ya, kita kalau rolling tuh pakai biasanya yang harganya sedikit miring gitu bos ya, walaupun agak murah tapi tidak murahan gitu bos, seperti ini. Nah itu bos ya untuk penggunaan pestisida. Jadi jangan dicampur semua bos, jangan dicampur semuanya. Pestisida yang kita beli jangan asal campur saja, kita harus kontrol lahan dulu penyakit apa yang menyerang, baru kita bisa tentukan nanti kita pakai insektisida apa. Nah itu sedikit dari review pestisida yang kita gunakan di tahun ini. Oke, kita update dulu aja bos untuk kondisi lahan jeruk Siem Pontianak. Nah Siem Pontianak ini di lahan kering, ini kita tanam 8 tahun yang lalu, jadi ini usianya sudah 8 tahun. Nah, walaupun usianya sudah cukup tua, tetapi produktivitasnya tetap oke. Nah, kita kontrol dulu bos ya. Nah ini kalau nggak percaya, buahnya full. Nah kalau di lahan kering ini jarang yang berbuah berjenjang ya, karena di lahan kering biasanya ngebrol bos ya. Nah buahnya seperti ini, rata-rata buahnya sudah seukuran ini. Ini bola bekel itu bos ya, bola bekel. Nah rata-rata sebesar ini. Nah nanti biasanya di lahan kering ini hama yang sangat saya takutkan itu adalah dari jenis lalat buah. Jadi banyak cara ya. Kalau cara saya pribadi untuk menghindari serangan lalat buah, kalau pakai pestisida kita rolling tadi ya, kita pakai bahan aktif lambda-cyhalothrin atau bahan aktif yang lain yang tipe-tipe yang berbau menyengat seperti asefat ataupun dimetoat gitu bos. Kemudian cara kedua untuk menghindari lalat buah adalah dengan cara pemanenan berjenjang. Tidak usah nunggu matang-matang amat lah. Kalaupun memang harganya sudah cocok, kemudian dia juga sudah mulai siap panen, ya nunggu apa lagi bos, nunggu apa lagi. Nah itu salah satu untuk mensiasati serangan lalat buah di lahan kering bos. Nah oke, update nya seperti ini bos untuk jeruk Siem Pontianak. Ini banyak teman-teman ya untuk petani pemula yang bertanya bedanya Siem Pontianak dan Siem Madu itu apa. Susah bos ya, susah membedakan karena memang Siem Pontianak dan Siem Madu itu mirip sekali ya, mirip sekali, baik dari buahnya ataupun bentuk daunnya. Tetapi biasanya bisa kita bedakan ketika sudah menginjak panen gitu ya. Biasanya kalau saya sering bedakan tuh dari rasanya bos, dari rasa. Kalau dari jenis daunnya itu kita sulit sekali untuk membedakan, apalagi kalau masih bibit gitu ya. Maka kalau saran saya untuk teman-teman petani pemula yang mau tanam, mau milih Siem Madu atau Siem Pontianak, itu beli bibitnya di tempat-tempat yang sudah terpercaya gitu, tempat yang sudah terpercaya. Jadi kita susah kalau membedakan ya, bedakan manual itu susah. Kalau dari jenis lain kita bisa bedakan ya, tapi kalau dari Siem Madu dan Siem Pontianak itu susah bedakan. Tapi kalau buahnya sudah tua, nah Siem Madu itu biasanya cenderung lebih manis daripada Siem Pontianak. Kalau Siem Pontianak itu ada asam-asamnya dikit gitu bos. Nah ini update nya di lahan kering. Alhamdulillah kita sudah selesai lakukan penyemprotan.
Nah ini umur 8 tahun ya, 8 tahun ini. Ketinggian pohon sudah mencapai sekitar 3 meter lebih ini, 3 meter lebih bos. Nah, tingkat kerimbunan daunnya juga sangat rimbun sekali daunnya. Daunnya rimbun, kemudian seimbang dengan buahnya yang lebat bos ya. Buahnya cukup lebat. Nah ini sudah mulai beban berat. Nah seperti ini bos update-nya. Nah bertani jeruk itu memang harus sabar bos ya. Salah satu kuncinya harus sabar. Salah satunya adalah sabar menunggu bos. Sabar menunggu untuk tanaman jeruk ini supaya tumbuh sehat gitu bos. Dan juga sabar melakukan perawatan. Jadi teman-teman yang baru saja tanam untuk varietas apapun ya, baik siam madu ataupun siam pontianak, itu kalau ingin memperoleh pohon yang rimbun, kemudian pohon yang berumur panjang, salah satunya adalah sabar, jangan kesusu dibuahkan, jangan terlalu cepat dibuahkan sebelum tanaman ini siap untuk menopang buah gitu bos. Biasanya kalau acuan saya bukan di umur bos ya, bukan di umur tanaman. Acuan saya adalah dari kondisi tanaman itu sendiri. Kalau toh tanaman ini sudah batangnya sudah kokoh, kemudian cabang-cabangnya juga sudah rimbun, daunnya sudah rimbun, nah dia siap untuk berbuah walaupun umurnya masih tergolong muda, misalnya 2,5 tahun, itu bisa kita belajarkan untuk berbuah. Tapi kalau kondisi tanamannya masih kecil ya, belum terlalu kokoh batangnya, jangan kesusu dibuahkan, apalagi dibuahkan full. Nah ini kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh para petani pemula, terutama petani jeruk itu bos. Biasanya umur 2 tahun, kemudian kondisi tanamannya belum begitu rimbun, belum begitu kokoh, sudah dibuahkan secara full. Nah itu akan memicu stres pohon. Nanti pohonnya bisa stres dan pertumbuhan berikutnya dia akan terhambat. Nah ini bos, update-nya seperti ini. Nah, ini di lahan kering bos, full buah, dan rata-rata memang sebesar ini semuanya. Jadi nanti nggak tahu ini kita nanti panennya bulan berapa ini, kemungkinan di bulan 7 juga ya, bulan 7 atau bulan 8 brol nanti bos di lahan kering ini. Nah di ruas-ruas dalam juga seperti ini buahnya. Wah luar biasa ini nanti bos. Nah oke bos, mungkin kita update-nya bentar aja bos ya. Nah update terkini video hari ini tentang kita review pestisida yang kita gunakan, karena banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar, dan juga sekalian kita update di lahan kering dengan varietas siam pontianak yang sudah berumur 8 tahun. Oke bos, terima kasih sudah menyimak video saya awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.